Bahkan dia ada yang ngatur gini. Mbok ngeliput ini. Mereka nyuruh kita itu sebagai apa? Dia bayar kita. Hah? Oke, selamat datang di Radar Madiun Podcast. Ya, Parti Prabowo, teman saya. Wes lagi. Sudah dong, lagi wis awit loh. Oke. Apa kabar, men? Masa wes iki? Salaman orang. Oh iya. Parti Prabowo, blogger senior. Ya, saiki merambah dan bergeser ke dunia per-YouTubean. Ya sudah lama itu. YouTube-nya sudah lama. Yo, aku kan rong bar ngomong. Oh iya. Per-YouTubean dan mengulas tentang kuliner. Ya. Riak sekali Anda. Apa kabar, Men? Sementara ini kabarnya bagus. Dan Sementara semoga ke depan juga bagus terus. Dalam arti sementara ini gimana? Ya kemungkinan nanti kan ada lebih bagus lagi Aku gitu. penasaran loh, soalnya dalam kata-katamu itu mengandung Umpan. arti yang tersirat. Sebenarnya Anda punya keresahan. Ya keresah itu boleh, tapi jangan dibuat lebay. Oh, biasa Tetap aja. konsisten, resah, tapi jangan terlalu dibawa-bawa gitu loh. Semangat, jaga mood. Ya, jaga mood, berdoa. Kayak Mas Dori ya. Tengane lho. Iya, Bro. Ya, Aman. Yang penting terus berkarya, membuat konten setiap hari dan berbuat baik, Konsisten. Sampai Sampai Anda harus rela tengah malam pagi-pagi. Oh bikin. ya. Karena banyak tempat-tempat di tempat saya di Ponorogo ya. Itu banyak yang belum terekspos. Terekspos dalam arti begini. Kuliner khususnya, Mas. Ya, kuliner kan untuk saat ini kan lagi kuliner. Bisa jadi besok ganti otomotif. Bisa jadi besok ganti. Iya. Jangan racuni saya loh itu. Saya tidak paham otomotif. Jadi gini, kalau jam malam yang sampean sebutkan itu kan banyak orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, 60 tahun, sebenarnya masakannya itu enak. Umur segitu, jam segitu malah jualan. Masih banyak. Jadi mereka itu kan gaptek. Dalam arti kurang menguasai ilmu sosial media. Nah, saya datang di situ sebagai penyelamat. Iya tadi. Jadi kita kenalkan lagi ke teman-teman, ke penonton, gitu, ke YouTube dan lain-lainnya, bahwa di sini ada tempat makan enak. Nah, minimal orang yang lewat pada jam-jam tersebut akan mampir. Dan itu memang terbukti. Sebentar. Oke. Orang mana yang jam segitu lewat lalu lalang di Ponorogo, nek gak niat banget gitu loh. Ada, emang seperti itu ada. Maksudnya ada aktivitas opo ning kono. Ya gitu kan lalu lintas. Jalan utama gitu, Mas. Dari Tulungagung mau ke Solo. Oke. Mau ke Solo kan lewat Ponorogo lebih dekat gitu kan. Passionmu memang seperti itu. Ya, jadi saya sering dapat info dari penjualnya. Makasih Kang Wardi, kemarin sudah BTW subscribermu kan piro wi? masih 10.000 Mas. Oh, gak mungkin. Saya tahu Anda. Masih pemula. Kan gak mungkin, maksudnya Masih dengan community 90 ribuan kan. 9 subscribermu kan 90 ribuan. Dengan community segitu kan gak mungkin semua orang Ponorogo, men. Oh iya, jelas. Mungkin semua orang Ponorogo itu cuman sekitar 20%, 30%. Ya. Terus kamu bikin konten yang pagi-pagi itu. Ya. Dengan sisa 80% nih untuk influence apa gitu Mas? Ya minimal orang itu kangennya terobati. Oh, yes. Oke. Minimal itu pertama, ya kan? Ya. Yang kedua, ketika dia melakukan lagi pengen mencari sesuatu yang baru atau mungkin cari gabut. Apa bahasa di gabut ya? Gabuti apa ya? Kanthi gawean. Nah, kayak gitu mungkin lagi ngomong-ngomong sama mungkin lagi santai sama suami istri gitu, lagi jagongan. Ayo Dek, kita cari makanan ini lihat di Kapati misalnya gitu. Ya. Itu banyak terjadi. Jadi setelah saya liput itu pasti saya tanya kembali besoknya atau beberapa hari kemudian sama yang jualan. Street food. Gimana? Kemarin
udah ada yang kesini belum? Ada yang bilang kayak gitu. Soalnya setiap kali video itu kalau orang kesini tak kasih tahu supaya bilang kalau habis nonton videonya Kang Wardi kayak gitu. Oh, sebagai notice. Ya, minimal saya akan tahu traffic yang didapat dari warung itu dari mana gitu. Oh iya. Oke. Nah, selain dari YouTube pun nanti kan kita nanti itu saya upload ke Instagram ya, ke Facebook, ke semua sosial media. Ya, kan kebanyakan gini. Aku sebagai kacamataku yang hidup di Madiun dan berkarya di sini, ya. Itu berkarya ya? Yoi. Jadi YouTuber apa konten kreator sih? Lah, saya nggak tahu. Nah, itu maksudnya. Lanjut. Sebelum aku lanjut ke situ. Aku harus pertanyaan jebakan ini. Yoi. Makanya aku sengaja tadi kan datang tidak tanya dulu. Ya. Gimana? Karena ide ngobrol dhisik kan. Ya, gimana? Enggak asik kita itu. Gimana? Nah, YouTuber atau konten kreator dulu? Yang mana? Kamu. Dan kita YouTuber atau konten kreator? Sebenarnya kalau untuk saat ini saya lebih nyaman disebut konten kreator. Kenapa? Karena dengan nama konten kreator itu kita bisa untuk ke semua sosial media. Kita bisa ke Instagram, all ke Facebook, platform. Ya, platform, semua platform bisa. Cuman kalau YouTuber itu kan lebih ke seseorang yang bikin video untuk YouTube kayak gitu. Entah itu re-upload atau bikin sendiri. Saya nggak setuju kalau seorang re-upload itu YouTuber. Saya malah nggak setuju kalau re-uploader itu konten kreator. Iya memang dia kalau konten kreator mungkin lebih ada nyangkutnya karena kalau saya lebih ke YouTuber. Kok iso? Iya, karena semua yang upload ke YouTube, kui YouTuber. Entah itu dia ambil dari video orang lain atau enggak. Men, spammer YouTuber juga, men. Oh ya, oke. Oke kan? Oke. Versiku kan beda lagi. Apa-apa. Ya memang itu pilihan ya, Bro. Pilihan dalam arti untuk seseorang masuk ke ranah ini kan tidak ada yang membatasi. Iya. Dimana kembali ke individunya masing-masing. Kamu mau jadi apa? Mau jadi content creator atau YouTuber atau jadi influencer atau apa terserah. Yang jelas semua ada risikonya, ada manfaatnya, ada Termasuk kuliner. Iya, risikonya kuliner itu kolesterol jelas. Anda menyindir saya. Ini bobot saya udah tambah 10 kilo. Saya stabil, Mas. Iya, stabil. Iya, paling munda setengah on lah, Mas. Iya, begitu. Masuk. Jadi kembali ke tujuan awal. Apa sih yang mau dicari dari YouTube? Dia mau mencari uang atau mau cari popularitas atau sekedar untuk media promosi atau hanya untuk portofolio, kan banyak sekali. Yes. Jadi tergantung kepada individu yang masing-masing. Aku rambut jawab loh. Apa? YouTuber apa konten kreator? Aku konten kreator. Yoi. Terus mana? Kak apa aku? Ya, Kak. Yoi. Aku di sini melihat kamu seorang moderator. Sebetulnya sih apa yo? Yo. Kalau misalnya lo kita paksa takok we. Ya. Misalnya nek kamu sebut saya konten kreator, no, saya tidak konten kreator. Nah, terus YouTuber juga tidak. Nah. Sebetulnya yang lebih konten kreator itu ini Tegar ini sebetulnya. Oh, gitu. Iya. Oh gitu. Jadi yang kamu lihat setiap hari ketika saya makan itu ide-idenya dari dia itu. Oh gitu. Iya. Kalau Anda sebut saya konten kreator itu salah. Biasanya kan teman-teman di luar, Mas John yang itu ya, selebgram YouTuber. Siapa saya? Saya biasa saja. Kadang lebih. Sebetulnya ide-ide itu dari ini. Malah dari Tegar. Iya. Jadi paket apa namanya? Gini, Bro. Kalau saya melihat begini, di sebuah channel itu pasti ada struktural. Tidak mungkin tidak ada struktural yang memanajemennya atau konsep seperti ini. Oke, Tegar mungkin secara konseptor dia memang yang menyiapkan, tapi secara orang lihat itu kamu. Jadi orang mengecap kamunya, nggak apa, dan Tegar pun mungkin untuk jadi kamu dia nggak bisa. Begitu juga sebaliknya atau mungkin ya. Nah, di sini brand yang muncul tetap kamu, Bro. Kamu yang tapi saya merasa jiwaku yo ide iki. Iya, itu jiwamu. Itu fenomena apa? Saya belum nyampe ke sana. Ya, itulah fungsinya tim dalam sebuah konten kreator. Kalau Anda single factor, saya sudah punya tim sekarang. Wah,
Nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih wow setelah ini. Amat Sias. Mari loh Mat. Aku mencintaimu. Kalau Ahmad Setiaso sebenarnya dia itu punya peluang yang besar untuk terkenal. Dia itu sudah terancam terkenal sejak tahun 2000. Terancam. Terkenal nih terancam. Iya dong. Kaya itu juga terancam kaya gitu. Dia itu sudah terancam kaya sejak tahun 2017 sebenarnya. Cuman sampai sekarang itu tidak ada perubahan yang signifikan untuk dia masih santai itu. Dia tidak mengambil keterancamannya. Katakan seperti KKI. Ya, iya kan? Netizen membuli bla bla bla. Saiki tuku mobil, Bro. Oh iya jelas. Netizen berkata apa sekarang? Iya, netizen tetap jadi nyinyir nih. Ya, pro kontra sekarang. Iya. Dan menurutku netizen yang nyinyir ataupun yang hater itu penting. Tak mau tahu pentingnya gimana? Buat apa? Sekarang gini aja kita lihat. Artis ketika dia tidak laku, dia bikin apa? Konten, men. Konten satu. Yang lain? Sensasi, men. Sensasi. Yang lain? Kerusuhan, men. Ya, seperti itu. Jadi kayak sensasi, gosip itu salah satu cara untuk mendapatkan perhatian. Terus, kalau kita punya konten ada hater, itu kita diuntungkan. Kita tidak perlu membuat. Hater itu datang sendiri gitu loh. Dengan adanya hater, kita akan semakin dibicarakan. Kita akan semakin digibahkan. Ya, oke. Itu ada baiknya lah menurut saya. Tapi di satu sisi begini. Gimana? Kemarin boleh itu, ngopi dulu ini? Yo, siap, masuk. Ngopi dulu lah. Terus dikeknya kopi ya. Kemarin itu ada satu momen. Yoi. Kuliner, sambas kacamata kuliner. Kacamata kuliner. Engagement oke lah, itu keren. Engagement ini yo like, komen, gitu. Hanya saja ada satu netizen ya sing komentare gak enak banget. Contoh ya, gak pakai masker, men, waktu syuting. ya, terus bla 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 bla. It's okay. Nah, saya berpikir bahwa sebagai konten kuliner menurutku loh, kita ngomong manganan ki gak enak, men. Wi efeknya wis gede. Wah, warung ki gak enak manganan. Yeah. Kan ngesakne warungnya. Yeah. Apalagi kalau komennya yang lebih mendiskreditkan. Kemudian saiki usum pandemi seperti ini kan. Nah, saya berpikir bahwa waduh, ini gila ini menurutku. Nah, menurutmu wi kita ngomong enak gak enak wi lho, ngomong makanan ki gak enak, men. Apalagi kita kan nyerangnya street food. Sampean street food, saya street food. Saya enggak pernah, bukan enggak pernah sih. Saya lebih edik untuk street food. Kita ngomong gak enak itu kan istilahnya efeknya sudah luar biasa itu. Apalagi kalau lah ini kan kita kacamatanya netizen. Dan cara menyikapimu gimana? Saya sehari itu kalau habis upload video itu tidak kurang dari 300 sampai 500 komentar. Dan pasti ada yang seperti itu. Bahkan mereka itu hobinya memang komentar sing enggak baik. Nah, mah bener lah. Wis pokoknya dia selalu komentar, "Mangan kok kayak babi," misalnya kayak gitu. Ada sopan satunya kayak gitu. Itu biasa. Tapi itu sebenarnya berpengaruh kepada yang lain. Ketika sudah ada komentar itu di awal, nanti komentar yang lain juga seperti itu. Menginfluence semua. Betul. Jadi mau nggak mau itu harus dihapus atau di-ban sekalian enggak apa-apa. Karena itu berpengaruh ke selanjutnya. Nanti komentar-komentar lain juga akan seperti itu. Jadi setelah kita upload itu atau setelah kita publish, kita harus pantau. Ini kita menyikapi dulu dari netizen ya. Sebelum kita bahas tentang makanan ini enak atau enggak. Nah, komentar-komentar yang sekiranya tidak layak, tidak etis, sebaiknya nggak usah difilterkan. Atau mungkin orang itu kita lihat dulu sampai seberapa dia sering komentar dan seberapa sering dia meng-hate kita. Nyerang, bro, kemarin. Makanya, saya sering di DM, bro. Enggak masalah. Bahkan saya ditelepon untuk ketemuan dan lain-lainnya sering. Itu sudah resiko. Kalaupun dia punya dasar yang kuat yang jelas, oke, kita selesaikan. Kalau cuma hanya cari sensasi atau cari pansos, bahasanya apa? Pansos. Ya itu. Iya.
kayak gitu ya udahlah, nggak usah bingung. Mungkin kita sudah memikirkan sebelum kita publish itu sudah kita pikirkan masa-masa. Iki panggungku men seperti itu. Hmm. Saya mau hapus atau enggak itu terserah gitu. Ya terserah. Bahkan dia ada yang ngatur gini. Mbok ngeliput ini, mbok ngeliput ini. Mereka nyuruh kita itu sebagai apa? Dia bayar kita. Hah? Ada yang seperti itu. Ya, Maybe banyak. yes, maybe no. Itu sebenarnya sebagai acuan saja. Kita tidak perlu memikirkan banyak tentang itu. Pasti itu ada efek dari pasti itu ada semacam wujud pedulian mereka kepada kita sebenarnya. Cuman Caranya. dia itu bingung mau menyampaikan. Kadang itu Ya. butuh diketik gitu loh. Jadi nggak usah disikapi terlalu dalam. Kalaupun dia menyerang dan lain-lainnya itu sebagai warning ke kita untuk ke depan kita lebih hati-hati. Kalau memang itu benar loh ya. Ya. Saya punya cerita. Saya udah pernah digeruduk bahasanya. Digerebek, Diancam. Jadi ada satu konten saya yang anaknya tidak terima. Anaknya sing di warung maksudnya. Anak yang saya upload, yang saya shooting. Oh itu. Iya. Karena beberapa alasan hingga akhirnya saya dipanggil untuk ajak ketemuan ngobrol gini-gini. Ya intinya saya sudah minta izin dan bapaknya juga boleh, tapi ternyata dari anaknya nggak berkenan. Terus? Ya kita harus ngobrol, kita pikir lagi, kita tanyakan alasannya kenapa dan lain-lainnya, hingga akhirnya dia mau cerita. Kalau hanya sekedar tidak suka, apa alasan yang kuat untuk saya menghapus video tersebut? Kalau alasanmu kuat, saya hapus. Kalau nggak kuat, tidak saya hapus. Seperti itu. Itu rame itu, nggak sekedar ngobrol santai kayak kita ini, seru. Jadi debat panjang. Tapi saya sebagai teman-teman. saya sebagai content creator saat itu saya melihat sosok bapaknya. Bapaknya juga hadir di situ. Hingga akhirnya saya memikirkan kalau video ini yang minta jenengan saya tidak hapus, tapi yang minta bapak itu saya hapus langsung. Dengan pertimbangan yang beliau sampaikan itu. Ya akhirnya saya hapus. Walaupun itu sebenarnya nggak saya hapus, saya privasi private. Ya, saya ngerasa kok sekarang itu lebih sensitif gitu. Nggak seperti awal-awal. Sampean tahun berapa sih mulai itu? Baru 2000 kemarin. Orang-orang itu, kalau saya kan orang-orang itu taunya saya tukang madang. Ya. Sebetulnya kan enggak, karena saya bersembunyi aja kan. Anda kan juga seperti itu. Saya awal YouTube itu bikin channel. Awalnya YouTube. Semua di platform saya punya dulu. Dari blogger, Blogspot. Hah? Blogspot dulu. Ya dari blogger, blogspot, terus bikin forum komunitas online, terus sampai ke YouTube semua saya buat. Memang dari dulu tujuan saya ingin mendokumentasikan Kota Ponorogo dalam bentuk format digital. Halo guys, halo lur, dari Ponorogo menyapa dunia. Nah, gitu. Kamu kok apa? Sering nonton lagi ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kamu temanku. Jadi menggunakan sosial media untuk hal yang positif. Tahun berapa itu? Kalau ngomong sosial media kan berarti tahun 2000-an ke atas. 2008 tepatnya. Saya bikin channel pertama kali tahun. Oh, YouTube udah ada. Udah ada, tapi belum. Saya ngetek. 2008 Blogspot. Waktu Friendster baru muncul. Ya. Facebook belum ada, men. Ya. Nah, dari situ YouTube saya dokumentasikan kota-kota Ponorogo dari mulai hal-hal yang monumental, hal-hal yang mungkin itu bikin kangen tentang kampung halaman gitu kan. Terus akhirnya ada kesini semakin banyak dicari. Kenapa saya beli kuliner? Belum ada di Ponorogo waktu itu yang ngulas kuliner. Karena butuh apa? Kita sebagai content creator harus kreatif, harus inovatif. Move terus. Ya, boleh kita dalam beberapa waktu ketika kita sudah stuck atau ada pemain lain yang sama dengan kita harus memutuskan untuk berubah, atau kita dijajah, atau kita akan perang dengan orang tersebut. Yoi. Jadi
sesaat itu juga harus segera memutuskan. Oh, menarik ini. Nah, Saingan atau kolaborasi? dulu saya saingan. Dulu. Di saat saya melihat teman-teman baru memulai dan dia mencoba untuk eksis untuk mengeksploitasi dirinya secara gila-gilaan di sosial media. Nah, saya berusaha untuk melawan, dalam arti bersaing. Oke lah, kamu mau eksploitasi seperti itu, tapi sampai seberapa nanti itu akan bertahan. Nah, ternyata dengan cara seperti itu tidak efektif. Dalam arti begini, Bumerang seperti itu ya. yang saya rasakan ketika di kota Ponorogo, yang notabene kotanya kecil, Kecil Madiun, man. saya nggak tahu itu. Yang penting di Ponorogo itu kotanya kecil. Ketika kita bergerak mau bikin konten, wah ketemu lah. Itu membuat saya nggak nyaman ketika saya harus melawan dengan Egomu sendiri. Ego atau mungkin Merasa sainganku. ya, itu nggak akan efektif. Bahkan sekarang saya sudah memulai teman-teman kreator di Ponorogo itu, saya yang duluan mengajak untuk collab. Walaupun saya ditolak. Ditolak dalam arti gini, tidak direspon. Saya anggapnya itu ditolak, walaupun Baper sekali Anda. oh iya, dalam hal ini saya melihat diri saya sendiri gini. Saya itu sudah berusaha untuk mengajak, tapi tidak direspon. Direspon mungkin melihatnya hal yang lain, takutnya dimanfaatkan atau gimana. Tapi tidak masalah, kan? Saya sudah membuka diri untuk mengajak. Saya bukan orang yang paling top di Ponorogo, tapi jam terbang boleh dilihat lah. Rekam jejaknya itu loh. Terbang Anda kan pagi-pagi sekali. Seperti itu kan. Jadi kalau kita lagi memulai konten untuk di YouTube atau apapun, itu lebih baiknya kita memang harus duluan menyapa yang sudah lama. Walaupun nanti akhirnya kita akan sebagai bentuk rasa respect, perhatian, hormat dan lain-lainnya lah. Kalaupun itu nanti akan ditolak atau enggak, itu urusannya. Yang penting kita sudah membuka diri bahwa Pak, Mas, Mbak, Bu, D, Pak D, Mbah dan lain-lainnya. Saya kenalkan nama saya ini saya mau bikin konten makanan. Kalau ada waktu tolong ngopi bareng yuk, atau mungkin masukannya di video saya itu wajib. Tapi dengan cara yang bagus, yang elegan. Jadi lebih ke saingan atau kolaborasi? Kok balik meneh? Yuk kan belum mbok klik saingan atau kolaborasi. Bahasanya sebenarnya tipis, saingan atau kolaborasi. Ketika 2 orang atau 3 orang atau 5 orang lebih berkumpul dalam satu meja dan dia merencanakan sesuatu tentang satu tujuan, sebenarnya mereka juga sedang memikirkan dirinya sendiri. Jadi ya mau ndak mau, ya kamu punya kepentingan atau jelas. tidak? Jelas. Ini ada aku lah apa gitu. Benefit atau enggak? Pasti. Tapi niatnya yang awal kolaborasi, walaupun nanti akhirnya saingan. Oke lah, saat ini aku sama sampean sedang mau bikin konten makanan, ya kan? Pasti kamu punya keinginan lebih kan, ketika nanti collab sama saya misalnya gitu. Kamu siapa? Nah, kayak gitu, ya kan? Saya siapa? Saya kan tak pikir, kowe iki sapa lah, kayak gitu kan? Iya. Kalau kuliner saya oke lah, Anda jauh. Kalau lainnya, urung rapi you know. Anda menyebalkan sekali. 1 set menang saya. Iya, menangmu kan kuwi tok. Jadi tetap, tapi nek sambatan golek kanca. Aku yo sambat jane. jadi tetap tanda kutip kolaborasi. Kolaborasi karena gini, kemarin di tahun 2019 waktu ada kunjungan SEO Google di YouTube di Indonesia, di Jakarta. Ya, Picai. Dia ngomong saatnya 2020 itu berkoloni, berkelompok. Kalaupun kamu tidak bisa kolaborasi dengan A, mungkin dia sudah punya kelompok yang lain. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kita berangkatnya nanti antar kelompok, bukan antar individu. Kalau saat ini kan lebih ke istilahnya kita ngomongnya, wah kamu satu server sama saya. Ya, betul itu. Maksudnya DNA-nya sama. Ya, seperti itu. Jadi bahasanya tetap kolaborasi bro, berkoloni. Kita tidak akan bisa. Oke lah, siapapun konten kreator yang bisa saat ini sendirian, tanpa collab, tanpa mau welcome yang dengan yang lain, saling pamer gitu, tidak akan jalan. Sekelas siapa namanya? Percel, ya. dan siapa yang lainnya yang udah itu dia bingung pak.
Dia datangin Agus Kota, dia datangin Dodit. Dan lain-lain. Itu gede loh anggarannya itu. Dan ternyata tidak BP dari hasil YouTube-nya. Jadi dia sudah berusaha sebenarnya. Memang saat ini algoritma YouTube sedang kacau. Ya nggak YouTube aja, Pak. Ya nggak YouTube aja. Ya gitu loh. Google juga kan. Kalau kita tidak mau bergerak seperti itu, kita tidak mau kolaborasi dengan yang lain. Yang kolaborasi aja seperti itu, apalagi kamu enggak kan lebih parah lagi itu. Oke. Ini menarik juga sih. Kolaborasi atau tidak? Dengan melihat apa yang ada di lapangan sebagai konten kreator kan jujur aja, orang itu kan sering lihat kita di platform. Ya. Nggak ngerti perjuangannya kita bikin konten kayak gimana. Terus suka dukanya Tegar iki ngedit, kamu ngedit kayak gimana, urung nenek laptopmu jebles. Kan seperti itu. Ya, terus Kan ngomong soal apa namanya komunitas dan lain-lain. Oke, saiki dengan keadaan di lapangan, komunitas atau single factor? gimana maksudnya? Ya kamu lebih prefer ke komunitas atau single factor? Dengan keadaan di lapangan sekarang, kalau dulu kan oke lah, saya single factor oke. Dulu saya seperti itu. Tim atau komunitas maksudnya? Tim itu komunitas sama enggak? Beda dong. Kalau tim kan kamu pribadi. Kalau komunitas kan kamu lebih ke antar tim bisa, dengan network yang lain bisa. Kamu lebih suka komunitas atau single factor? Semua dijalankan. Saya ada kalanya harus untuk komunitas, saya ada kalanya harus sendiri. Maksudnya begini, komunitas itu akan membentuk sebuah jaringan yang akan saling berkaitan, yang akan saling mendongkrak ketika salah satu ada yang naik, ada satu yang belum naik. Sekalipun komunitas itu ada yang menganggap Anda sebagai saingan. Oh, enggak masalah. No problem. No problem. Jadi kan ada grup-grup WA dan lainnya itu kan. Sebisa mungkin saya akan minta gabung, walaupun nanti ketika gabung di situ saya dicurigai mau cari kesempatan atau memanfaatkan mereka. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Toh niat saya baik. Niat saya ingin ketika waktu saya dibutuhkan untuk komunitas, saya harus memikirkan komunitas. Ketika saya dibutuhkan untuk diri saya sendiri, saya harus bekerja untuk diri sendiri seperti itu. Jadi begini, balik meneh iki. Yoi. Pekerja konten keras, men. Iya. Orang tidak tahu. Kita kan tadi ngomongin di lapangan data. Ini belum soal cuan loh, men. Ini belum soal cuan, men. Oh, ini perang menit iki. Los, men. Ini belum soal cuan. Ya, gini. Kita bikin komunitas itu sebenarnya sebagai wadah untuk konten kita. Iya kan? Iya enggak? Networking. Saya punya beberapa komunitas yang memang saya bangun yang nantinya akan jadi tempat buang konten saya ke sana. Lokal atau luar daerah? Iya, kalau kita sudah masuk ke internet itu kita nggak tahu. Jangkauannya aku sudah satu server dengan satelit. Kalau saya sih jujur ya. Ya. Kalau saya di Madiun nggak ada. Saya nggak pernah. Harus bikin. Maksudku apa ya? Mungkin saya melihat satu atmosfer yang mungkin saya tidak akan hidup di sini. Sebagai blogger, bukan sebagai konten kreator. Bukan sebagai pegiat kuliner. Saya kan lahir 2008. Ya. 2010 sampai 2014 saya lihat cek kolam dulu di sini. Kenapa saya memilih bersembunyi? You know me lah. Iya. Oke. Jadi kalau saya untuk sekarang mungkin saya akan lebih ke luar kota. Oh iya, enggak apa-apa, itu pilihan ya. Pilihan. Memang karena saya tidak akan berkembang di sini sebagai seorang IM itu internet market. Oh, gitu. Oke. Makanya nek aku buat sebut konten kreator saya nggak mau. Ya terserah bahasa Tegar lebih oke. Kan gini. Saya tinggal di kota Ponorogo yang notabene kotanya tidak ada transportasi yang umum yang mudah dijangkau. Harusnya Madiun itu bisa. Kenapa bisa? Di sini ada transportasi kereta api yang bisa digunakan dari seluruh Indonesia untuk memudahkan para wisatawan, para konten kreator ketika mau ke sini. Coba ke Ponorogo. Bis itu kalau sudah jam 7 malam, jam 6 malam udah nggak ada. Apalagi dia mau ke daerah-daerah yang terpencil itu udah mati. Nah,
Di situ saya merasakan benar-benar ketika perjuangan saya di Kota Porogo itu susah. Jadi cuma hanya gini, perkembangan subscribernya nggak menambah karena konten saya konten lokal. Jadi sebisa mungkin saya hanya bisa pasrah dan melakukan itu secara terus-menerus dan masif, konsisten. Nah, di situ saya membangun sebuah jaringan komunitas warga Porogo di seluruh dunia, yang di situ saya isi tentang informasi-informasi terkini tentang Kota Porogo, tentunya hal yang positif. Misal, saya foto pojokan kota. Iki lho Lur, ini misalnya ini dulu saya pacaran sama itu ketemu di sini misalnya gitu ya. Jadi menumbuhkan hal yang dirindukan, di mana warga Porogo itu banyak yang berada di kota di luar negeri sebagai TKI atau mungkin sebagai tenaga kerja yang mungkin sudah puluhan tahun nggak pulang. Mereka mempunyai loyalitas yang tinggi. Bahkan dia mencari-cari info WA saya dan lain-lain. Ya memang dari situ mungkin nggak dapat benefit dan lain-lain. Tapi bagi saya ketika itu terjadi, nanti saya bisa jualan. Paham maksud saya? Jualan apa ya? Kita bikin produk. Komunitas itu nantinya akan jadi pasar kita. Niatmu self branding dulu. Ya. Jadi kita nanti akan jualan produk, mungkin kangen dengan pecel, mungkin kangen dengan jenang, mungkin kangen dengan sate atau mungkin kaos khas Porogo dan lainnya. Seperti kaos ini dulu pernah saya bikin. Promosi tuh Mas. Bayar loh. Kita ya wes bayar piro, tak kayak kaos siji wae. Ngono bosmu. Jadi kaos kita jual online, yang beli sampai ke luar negeri. Bahkan kemarin tuh saya dapat orang itu tinggal di Antartika. Dropship seperti apa di kutub sana, temanku? Enggak, dia dekat dengan pokoknya dengan kutub sana loh. Daerah nanti aku lali. Dia pengen masak bakso. Dia di video, Kang, gara-gara videonya sampean akhirnya saya bikin bakso sendiri jadi gini. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya dimanapun kita tinggal itu bisa kita untuk jadi content creator atau mungkin jadi influencer. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Ya. Kayak ini Mas Paidi Porang. Dia tinggal di desa, tapi dia mau ngulas porang gila-gilaan seperti itu. Hingga akhirnya dikenal dari seluruh Indonesia untuk datang ke Madiun. Dagangan kan kemana. Ya betul. Ya seperti itu. Maksud saya, oke lah, kita hidup di kota kecil, tapi ada hal menarik yang sebenarnya itu laku. Cuman kita itu kadang nggak peka untuk mencari itu. Yoi. Menurut saya seperti itu. Lebih ke self branding. Ya apalah bahasanya itu, terserah lah. Contoh gini, di Porogo banyak konten kreator tentang reog. Video tentang reog banyak banget di YouTube. Dan rame semua. Nah menurut sampean itu konten kreator atau YouTuber? Tak tekok kuwi. Orang yang mendokumentasikan sebuah acara lalu diupload di YouTube itu mendokumentasikan kan? Ya jelas, itu kan merekam sesuatu itu kan mendokumentasikan. Ya, konten kreator lah. Konten kreator ya berarti. YouTuber boleh, kalau konten kreator boleh. Itu kan lisensi dia. Rekamannya dari dia. Mau diedit atau enggak konten kreator menurut saya. Itu konten kreator berarti ya? Ya. Bukan YouTuber. Konten kreator sih. Menurut saya loh, menurut kacamatamu kan enggak tahu. Tadi katanya YouTuber itu semua orang yang upload ke video ke YouTube. Ya, oke. Tapi kan itu bisa di take sendiri. Mau diedit atau enggak, itu kan ya siapa tahu kamu tahunya di YouTube. Kalau di Facebook diupload kamu tahu enggak? Kembali lagi nih. Apa sih konten kreator dan apa sih YouTuber? Konten kreator. Konten kreator ya kamu produksi sendiri. Terus YouTuber mau kamu re-upload mau enggak, terus nguploadnya di YouTube. Nah, itu YouTuber menurut saya. Kalau konten kreator kan all platform kamu bisa. Sekarang tanya. Lebih ke itu, lebih ke apa ya? Kamu produksi sendiri kalau konten kreator dengan idemu sendiri, dengan editingmu sendiri. Berarti semua talent yang ada itu disiapkan sendiri. Maybe yes. Iya maksudmu. Lah nek reog itu kan dia tidak membuat acara. Dia mendokumentasikan acara di mana dia hanya merekam apa yang dilakukan oleh ini menarik seniman tersebut. Ya ini pokoknya tak perdebatan Pak antara konten kreator dan mengaku konten kreator. Nah, ini gimana? Menurut sampean gimana? Ini
menariknya itu sih. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya YouTuber. Jadi dia datang di situ sebagai reporter untuk YouTube. Walaupun dia tidak diakui oleh YouTube secara krunya YouTube maksudnya. Ya kan gitu kan. Nah, kalau konten kreator menurut saya bukan. Karena dia lebih tidak mempreferkan semua. betul. Kecuali di situ talentnya yang memang dia buat atas permintaan dari talentnya. Mas, aku tolong dokumentasikan. Nanti aku mau acting supaya bagus menarik di video. Okay. Itu mungkin beda. Jadi itu lebih ke content creator karena dia ditugaskan oleh talent untuk mendokumentasikan acaranya yang kemudian nanti akan di-upload di YouTube atas nama talent tersebut. Mungkin gitu. Kalau saya sih kira-kira yo. Yo, orang kan persepsinya iya, bebas. Kalaupun ini nanti di debat ganten teh men. Apalagi di debat netizen. Yo, kalau kita seperti ini kan 2-4 mata kan. Iya. Ya, tapi di belakang nanti ojo macem-macem. Netizen keren loh, Bro. Ya memang semua bisa kita pro kontra. Maksud saya di YouTube itu kita bisa membuat apapun. Jangankan itu, jangankan itu. Kayak sekarang antara artis TV dengan konten kreator ya kan, ya pasti ada hal-hal yang tidak akan habis. Seperti itu kan. Oke. 2008 Sowi. AdSense saya kan food blogger, oke. AdSense atau endorsement? Untuk sampai saat ini yang endorse saya itu baru 4 orang. Itu pun mahal semua. Jadi gini, banyak teman-teman yang berangkat di sosial media lainnya kayak dari Instagram itu followernya udah besar ya. Ya, oke. Ketika dia masuk ke YouTube itu langsung jadi. Kalau saya dari YouTube untuk masuk ke Instagram itu kadang susah. Tergantung membangunnya sih. Kalau saya loh, sorry. Enggak, kita ngomongkan otomatisnya ya. Kita tidak ngomongin membangun dan lainnya. Kalau kita sudah besar di Instagram, ketika kita beralih ke Facebook, itu ke YouTube, itu otomatis. Kayak apa? Artis-artis. Enggak, makanya kayak giring bebek, ayo masuk ada, ya, masuk ya. semua loh. Nah, tapi kalau dari YouTube ke Instagram itu belum tentu. Ini kita bicara lebih ke style gaya hidup seseorang, kebiasaan seseorang di sosial media. Karena orang yang aktif di Instagram, saya rasa dia juga akan aktif di YouTube. Tapi orang yang aktif di YouTube belum tentu dia aktif di Instagram. Maksud saya seperti itu. Itu, nah aku lebih ke terserah kamu punya kolam. Kalau saya lebih ke, sorry, kamu tahu follower Instagram saya sangat kecil, tapi engagementnya gede, men. Ya itu kan soal strategi kalau menurut saya. Kalau saya soal strategi dari sudut pandang seorang IM, kamu pasti tahu lah seperti itu. Gak tahu. Senior macam apa? Soal strategi lah itu. Jadi gini, Mas Parti. Kang Parti. Nah. Jadi sekarang AdSense atau endorsement? Dari tadi kita muter-muter aja loh ini. Kalau bisa dapat duanya nggak masalah kan? Lebih prefer mana? Semuanya. Seorang content creator itu tidak boleh idealis untuk sebuah hasil. Apalagi soal makanan. Kecuali idealis dalam hal prinsip seperti ini. Misal channelmu yang notabene kuliner, ketika dimasukin politik kayak gitu, nggak masuk. Makanya itu kita harus membuat prinsip yang utama. Ketika konten makanan, yo kita pikir dulu ketika ditawari misal untuk collab sama Pak Sekda atau mungkin sama siapa gitu kan. Ini tendensinya apa dulu gitu kan. Nek tendensinya kamu dibayar 50 juta, kamu mau nggak? Mau dong. Cuan cuy. Kalau milih AdSense atau endorsement. Cuan men. Nah, itu kan kita nanti bisa kita pikir ya. Dalam arti kita bikin konsepnya yang aman untuk channel kita nantinya. Karena takutnya begini.
ketika kita hanya dimanfaatkan untuk kepentingan beliau yang notabene kita hanya dapat 50 juta itu, tapi setelahnya kita turun jelek, kita harus yang megang kendali, maksudnya kayak gitu. Ya. Oke lah, kita akan dimanfaatkan, tapi tetap kendali kita yang bikin. Gimana? Maksud? Cuman ya aku. Oke, terakhir sebelum kita close, karena nanti kita kan harus makan-makan dulu. Apa? Kising pertanyaan paling ongel, men. Apa? Sebelum kita close, teman atau uang? Iya, maksudnya kuwi. Kamu milih teman atau uang? Itu dua hal yang tidak bisa dipilih. Oh, ra iso, kudu milih. Tidak bisa. Kudu milih. Itu bukan pilihan. Ketika di hadapan Sorry, saya kan ngomongnya harus milih teman atau dalam uang. hal apa dulu? Soal ini konten. Ya, kita kan Contoh, kasih contoh. Biar enak, saya tidak kejebak dengan pertanyaanmu. Yeah. Kasih contoh. Biar tidak salah paham. Kayak kita gini bikin konten. Sorry. Misalkan ojo awede lah, nanti kita katakanlah ada banyak orang-orang kolaps. Oke? Artis-artis gede lah, katakan. Kita jangan bicara lokal. Ketika ada lingkaran pertemanan di sana, ada kolaps, ada cuan juga. Oke? Nek misalkan sampean di posisi itu, teman atau uang itu yang harus Anda pikirkan. Men, ayo kolaps, men. Ih, gede loh, men. Kalau saya sebenarnya tidak berpikiran seperti itu. Kalau kita sebagai konten kreator ya terjadi gini. Kalau saya misalnya untuk membuat sebuah video, ketika saya diminta oleh teman untuk mengupload atau mereview tempat usahanya, itu langsung saya iakan. Dalam arti, walaupun nanti kita pikir waktu yang tepat untuk datang ke sana, walaupun nanti kita tidak dibayar, itu ada juga itu. Nah, itu memang saya lakukan seperti itu. Bro, gue review-an, bro. Kadang, iki cuan apa enggak? Nah, itu saya sering terjadi. Tapi gini, saya sering berbicara kepada orang-orang yang saya datang. Selalu saya berpesan, Pak, Bu, Mas, Mbak, Pak D, Mbak D, Mbah, dan lainnya. Ketika warung Anda nanti terkenal, ketika warung Anda banyak yang tahu dan viral, Bapak harus mempertahankan kualitas. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ada terjadi seperti itu. Jadi warung itu sudah laris, ternyata bumbunya dikurangi, pelayanannya nggak bagus. Itu mendeskripsikan saya sebagai seorang kreator yang kayaknya dibayar untuk membuat konten itu bagus. Padahal ya kayak tadi. Padahal ini itu enak, enak. Nah, Kan padahal itu enak. Waktu saya datang itu enak. Itu komentar ke channel saya gini, wah, Pak Arditi ngapusi, bohong. Aku kemarin ke sana nggak enak, pelayanannya nggak bagus dan seperti itu. Ini kunci pokok ketika selalu saya sampaikan. Padahal kita nggak dibayar, men. Nggak dibayar. Tapi nanti orang pengiranya kita dibayar. Nah, saya pernah terjadi gini. Saya sudah bikin konten, sudah rekaman dari depan masuk ke warung dan lainnya ya. Saya benar itu nggak dibayar. Ketika sudah selesai pesanan saya datang, saya icipi, gak enak. Masa muni gak enak? Ini loh. Iya, masa ketika kita dibayar, apakah kita ngarep ngomong gak enak? Ya. Kan itu gak cocok lah ya. Iya. Gak cocok maksudnya gini, masalahnya gak cocok dengan ekspektasinya. Ekspektasi. Iya. Kamu ini. Tidak cocok sesuai ekspektasi. Akhirnya gini, saya mencari solusinya. Ini eman kalau nggak kita upload, apalagi kita sudah keluarkan dana-dana. Yang saya lakukan adalah tidak menyertakan alamat warung tersebut. Jadi gini, mungkin orangnya nanti akan, yang punya warung akan telepon saya atau akan hubungi saya. Oh, Mas, alamatnya nggak disebutkan. Baru itu saya jelaskan. Oke. Jadi kembali lagi ke teman atau uang, itu sebenarnya sesuatu yang kita harus pandai ngambil jawaban pas di saat yang tepat. Betul. Kita nggak bisa bijak kayak Dewi sebagai konten kreator. Bijak-bijaknya kita sebagai konten kreator. Oke. Di saat kita dibutuhkan untuk apa? Untuk membantu promosi seseorang atau mungkin teman. Oh, saya pernah itu ditelepon bolak-balik, "Kang, ini mau review ini." Dan yang memang untuk mereview itu kan butuh mood ya.
butuh apa nih arane? Sense apa selera yang apa ya? Kesiapan lah Kesiapan untuk mendapatkan hasil video yang bagus. Kita harus expression benar-benar ya, itu. kecuali kita dibayar, kita akan mengagendakan waktunya. Otomatis ketika sudah diagendakan kita sudah persiapan minimal wiki dibayar. Ki aku butuh kerja sing tenanan. Kita harus serius. Ada effort lebih. Okay. Jadi kalau nggak bayar terus minta cepet-cepet itu ya sabar gitu. Masa nyusu-nyusu. Jadi dari sekian ratus tempat makannya saya upload, itu kebanyakan saya yang datang karena saya ingin mendokumentasikan minimal kalaupun masakannya kurang enak atau enggak, ini buat cerita anak cucunya bahwa bapak ibuku, mbakku dulu pernah jualan seperti ini. Minimal ini buat kenangan. Oh, saya punya cerita. Namanya Mbah, dia jualan wayang kertas, karton di alun-alun. Saya wawancara dengan beliau, banyak sekali wejangan-wejangan yang saya rekam. Aku merinding ngerti. Ini serius. Aku iya loh. Walah, apa sih? Saya cerita. Jadi gini, bahkan keluarganya tidak pernah yang dapat wejangan dari mbah tersebut. Hingga beberapa tahun yang lalu beliau meninggal. Yang jualan wayang itu meninggal. Dan orang di keluarga itu baru lihat di YouTube saya. Okay. Dan dia cerita, mbah ini tidak pernah ngomong seperti ini di rumah. Dan karena video ini saya tahu sebenarnya mbah itu pengen ceritain pada anak cucunya. Tapi mungkin karena pada sibuk masing-masing, tidak ada waktu untuk itu. Hingga akhirnya ketemu saya dan dia melihat ternyata mbah itu perhatian sama keluarga. Kayak gitu. Jadi saya itu sampai di... Kenapa kamu menangis? Enggak, ini benar-benar berkesan bagi saya. Matamu merah loh itu. Ya, ini benar-benar berkesan hingga akhirnya sampai sekarang saya itu dianggap seseorang yang memberikan perubahan terhadap keluarganya. Jadi yang dulunya sibuk mengerjakan untuk kepentingan keluarganya hingga ditinggalkan dan lain-lainnya, sekarang udah enggak. Jadi karena hal sepele itu tadi, mbah itu wejangan cah nom ki kudu sregep kerja, telaten, nek ora payu tetep dodol sesuk. Jangan sampai pelangganmu yang biasanya beli enggak ketemu kamu gitu. Kalaupun hari ini kamu enggak laku, bisa tetap jualan terus sampai nanti bener-bener kamu menemukan cara yang pas untuk jualanmu laku. Aku malah terharu. Oke, udah gitu aja lah. Oke. Menarik nih. Ya. Sebenarnya banyak cerita John. Iya, nanti kita sambung lagi. Iya, okay? Masih banyak cerita yang menarik dari perjalanan saya dan tentu sebenarnya saya pengen tanya ke kamu. Kalau di Madiun gimana suasana atmosfernya? Oh, nanti. Sesi kedua. Di sesi kedua ya. Terus agendakan. Oke, tos dulu. Temanku ya. Oke deh. Oke, siap. Thank you. Ya. Sudah datang di Radar Madiun. Siap. Sampai jumpa lagi di episode. Ini nanti targetnya view-nya berapa? Targetnya? Ya. Oh, itu urusan saya. Tapi ini menarik dan wajib untuk dipublikasikan lebih banyak. Oh iya dong. Supaya ada pergerakan perubahan di Madiun. atmosfer Madiun. Saya sebetulnya rindu sekali Madiun ada pergerakan ya. Lebih sehat lah. Siap. Kok lebih sehat sih, Madiun sehat sebetulnya. Cuman lebih sehat lagi. Lebih baik dan lebih saling mendukung untuk kemajuan kita bersama. Oke temanku. Oke. Thank you. Sama-sama. Selamat ya. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast. Siap. Terima kasih. Matur nuwun Kang Mardi. Sama-sama.